Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyariatkan bagi umat Nabi beberapa amalan yang pahalanya sama dengan haji mabrur pahalanya, tapi tentu tidak bisa menggantikan haji wajib bila mampu untuk kita berangkat haji begitu. Oleh karena Nabi itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, semuanya dapat rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan saja orang kaya, orang yang tidak berpunya pun juga bisa mendapatkan nilai yang sama. Bila kita mampu, maka kita kudu berangkat haji. Yang hadir nih, andai mampu, maka jangan enggak kudu haji. Mampu itu berapa itu? Ya, biaya haji berapa kadang ya? 60. Baik. Kalaulah kita punya duit nih, yang hadir nih 80 juta gitu, punya duit 80 juta, maka wajib haji. Kalau enggak haji dosa gitu. Dari mana ini perumpamaan 80 juta ini? Begini, bila ongkos haji itu 60 juta, maka sisanya 20 juta. 20 juta itu buat jajan bini sebulan. Kira-kira cukup nggak sebulan 20 juta? Buat bini, ini yang bener nih. Hah? Kurang? Oh, cukup. Berarti kalau bilang cukup, ini yang hadir nih, yang punya duit segitu tuh kudu haji. Kudu haji. Kata kita, duit dari mana 80 juta? Begitu. Tapi kita punya kontrakan ada 10 pintu. Wajib ditendang 1. Bukan pakai kaki nendangnya. Leceh. Untuk haji, dan Allah bakal ganti. Begitu, biar usahanya nggak oleh, sebagai syukur sama yang ngasih rezeki. Begitu, berangkat aja. Kalau enggak, kata Nabi, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang yang cukup dananya untuk haji, memiliki bekal dan kendaraan, bahasa kitanya cukup dananya untuk haji dan ninggalin bini, lalu dia enggak haji, enggak berangkat haji, meski dia tahajudnya saban malam, puasanya saban siang, enggak pernah buka, tetap kalau mati disuruh pilih 2. Yahudikah agamanya, Nasranikah? Islam tolak. Karena dia nggak mau berkunjung ke Baitullah. Kalau kita yang hadir nih punya duit, nyetor aja dulu. Tuh sama pemerintah tuh kan kalau nggak salah 25 juta apa ya? Tuh nyetor tuh. Dan nyetor aja, berangkat kapan itu urusan pemerintah. Begitu, yang penting kita udah niat. Begitu, biar kita enggak dosa kalau mati, begitu. Tapi ingat, bagi yang mampu, kalau bakal ngutang-ngutang mau jangan.
Begitu. Jangan kalau bakal ngutang haji begitu ngutang gitu ya. Nyicil, ngangsur ngutang, atau umroh udah bayar berangkat aja dulu dah, bayarnya belakangan. Ntar enggak boleh panggil haji kalau belum lunas. Lah dia belum bayar, pending ganjarannya. Ntar kalau udah lunas baru dapat ganjaran, belum lunas. Begitu, masih lama. Nggak usah pakai begitu-begitu amat. Jangan maksa-maksain diri. Dia nangis di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bagaimana ini? Saya ini kena tekanan, dana rendah ya Rasul. Begitu. Begitu utang ini digamparin nama Nabi kalau dia paham, gamparin. Enggak hadir majelis apa yang disuruh haji yang mampu, ngapa lu ngutang? Begitu. Diomelin. Jadi enggak usah gitu-gitu. Jadi bagaimana wong kita enggak mampu untuk haji ini, tapi pengen. Rasulullah SAW memberikan resep amanah banyak. Setidak-tidaknya ada 5 macam amalan besar dari deretan yang banyak, sebetulnya hampir 10-an lah. 5 yang besar yang bila kita kerjakan kita dapat ganjaran haji. Ganjaran haji bila kita kerjakan, ganjarannya sama kita kayak orang haji mabrur, sama. Padahal orangnya di Kreo aja haji mulu, sampai ditulis itu di ganjarannya ini haji sampai 1000 kali. Begitu, saking mengerjakan amalan itu. Yang mana? Satu, demen hadir ke majelis taklim, ganjarannya haji. Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya daripada Sidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghadda ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin tamil hajati. Siapa orang berangkat dari rumahnya menuju masjid, menuju musola, tidak ada niatan, tidak ada motivasi lain kecuali mau ngaji atau mau ngajarin ngaji. Mau ngaji, mau kemana? Mau ngaji di masjid, apa namanya nih? Darul Ma'wa. Darul Ma'wa. Itu kata Nabi, maka dia mendapatkan ganjaran pahala haji yang sempurna. Haji mabrur, berangkatnya doang dapat ganjaran haji. Dan ini yang harus diingat, ganjaran itu gedenya ganjaran. Tapi bukan habis haji, jangan sampai pulang dari Masjid Darul Ma'wa baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ini kata tetangganya sejak kapan? Kok belum 14 Februari udah kayak begini nih? Begitu saudara. Itu satu. Dua, bakti sama orang tua. Bakti, datengin tuh rumah orang tua. Haji kalau hidup, kalau udah mati datengin kuburannya. Bakti sama orang tua, bakti. Imam Abu Ya'la
meriwayatkan hadis di dalam kitab musnadnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya sayyidi ya Rasulullah inni la astahi al jihad fi sabilillah. Nabi, katanya orang, ada orang datang atas Anas kepada Nabi. Nabi, saya pengen menjadi relawan, pejuang Islam, pengen ikut jihad. Ditanya, apakah bapak ibumu masih hidup? Abah nggak ada, udah meninggal. Emak masih ada, emak. Emak apa nya? Emak masih ada. Kata Nabi, faqabilillah bibirriha, udah ente bantuin mak aja, datengin tuh main teh, bakti nurut sama mak, apa yang perlu dibantu main teh. Fa in fa'alta dzalik, kalau ente kerjain nurut orang tua, bantuin orang tua, fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid, kau dapat ganjaran haji, kau dapat ganjaran umroh, kau dapat ganjaran jihad di jalan Allah. Orang tua itu rumahnya dekat, mana kontrakan yang dia pakai dari mamanya lagi, rumah yang dia tempatin punya babanya dekat, orang pernah nyampe keragu nanti mengukurin sama buyutnya. Buyutnya itu raja, tapi udah tua, namanya King Kong gitu. Pun ngaku, dia datang ke rumah baba sama nyaknya enggak. Aduh, ini enggak benar. Datang mandang wajah orang tua tuh gede ibadah. Itu ganjaran haji, kaki ngelangkah maranin rumah baba, rumahnya tuh gede. Datang aja, nggak apa-apa, nanya, nyak sehat, begitu aja, begitu. Tuh gede ganjarannya, begitu. Itu maknya ngomong, tong, bagi duit lah nyak nih, mau ini nih ruahan. Waduh nyak, kan zaman begini nyak payah, lagi usaha juga lagi payahnya, ngantau susah ngantau, tau ngantau nggak? Kata dia, baru juga 10 menit ceweknya nelpon. Dia bilang, mas, pulsa saya habis. Siap, dia siap. Tadinya susah katanya usaha. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana ini orangnya? Ini udah bener nih. Maka saudara, bakti sama orang tua sama ganjaran haji. Udah pergi ke orang tua, haji ganjaran, haji. Mana lagi? Udah berapa tuh ya? Oh, 2. Gitu. 2-nya kenceng amat itu ya. Nih 3 nih, 3. Berangkat menuju masjid, menuju sholat berjamaah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad di dalam musnadnya daripada Abu Umamah Al-Bahili, kata Nabi, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaati fahiya kahijjatin, wa man masya ila sholatit tatawwu'i jama'atan fahiya ka umratin nafilatin. Siapa yang jalan dari rumah menuju sholat wajib berjamaah
maghrib tuh, isya, subuh tuh berangkatnya doang tuh menuju masjid sama seperti haji mabrur. Ganjarannya dari rumah menuju masjid tuh ganjarannya haji mabrur, sholat wajib. Tapi kalau jalan ke masjid sholatnya sunat kayak taraweh atau duha. Dalam satu riwayat hadisnya duha. Siapa yang jalan ke masjid mau sholat duha, mau sholat duha tuh sunatnya di masjid, ganjar paling gede dari si tempat. Maka kayak orang umroh begitu tuh pergi ke masjid tuh, ini ganjaran. Kita mau ke Mekah orang punya duit, orang gablek tuh duit tuh susah, kayaknya musuhan tuh duit sama kita, musuhan banget begitu. Yang temenan sama kita Patimura mulu, Patimura begitu, kayaknya Bung Karno kurang demen sama kita. Sedang kalau Patimura itu masih zaman penjajahan, benar enggak? Kalau Bung Karno kan udah merdeka ya, begitu sekarang. Jadi ya udah ke masjid aja. Itu juga haji mabrur, haji mabrur. 4. Kemurahan Allah memberikan kita dapat ganjaran haji mabrur adalah umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan tuh dapat pahala haji. Ada seorang perempuan di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ada perempuan datang kepada Rasulullah, nangis mengeluh sama Nabi. Nabi tahun 10 Hijriah haji wada. Di tanggal 9-nya tuh dapat ayat surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini perempuan karena Nabi haji rame, haji wadaknya Rasulullah. Ada perempuan enggak ikut haji karena satu dan lain hal. Dengan berita yang ada, dia sedih. Ya Rasulullah, saya kagak bisa haji bareng sama engkau. Bagaimana caranya supaya saya bisa haji bersama engkau? Kata Nabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hijjatan mai. Ente kerjain umroh aja di bulan Ramadan sama ganjarannya dengan haji bareng dengan aku. Andai saudara umroh dari Syawal sampai Sa'ban, tiap minggu itu ke Mekah, ama Ramadan sekali, ganjarannya nggak lawan. Ramadan sekali lebih gede ganjaran. Emang susah melawan. Tuh begitu. Jadi udah umroh aja di Ramadan ya, begitu kata Nabi. Dan itu yang kita banyak lakukan dalam kegiatan majelis ini, selalu mengarahkan kaum muslimin umroh Ramadan aja. Kenapa? Ya kita butuh ganjaran, butuh. Ya bagaimana ngejar-ngejar yang amalia besar? Mana lagi yang dapat ganjaran haji dan umrah? Hadis kita, satu hari Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali, idza shallaita, bilang kau salat subuh,
Fakmud makanak, jangan pulang dari masjid, jangan. Duduk aja di masjid. Nyender bagaimana? Biar nyender, yang penting di masjid dah. Ngangguk bagaimana? Ngangguk Ngangguk. Udah, yang penting duduk aja di masjid sampai matahari terbit. Duduk. Kalau Anda di situ zikir di masjid sampai matahari terbit, ente dapat ganjaran haji mabrur, umroh mabrur. Segitu doang? Bukan. Ganjaran memerdekakan hamba saya 4 orang. Itu doang? Bukan. Ente sama dengan sedekah 1000 dinar untuk perang sabil. 1000 dinar tuh berapa? 1 dinar tuh 4 gram emas. 4 kali 1000. Hah? Masa 4 kali 1000? Satu dinar tuh berapa gram? 4 gram. 4 kali 1000 berapa? 4000. 4000 apa? Gram. Berapa kilo? 4 kilo. 4 kilo apa? Emas. Punya enggak? Ora. Daripada ora punya, andai punya juga sedekah berat kali ya kalau 4000 mah ya. Begitu. Orang Jumat aja milih 2000-an yang lecak ya kan? Begitu. Daripada sedekah 4 kilo emas nggak punya, gampang. Kita orang miskin pengen ganjaran gede, duduk di masjid sampai terbit matahari. Kalau ibu-ibu di rumah dari subuh sampai terbit matahari, handphonenya mati, duduk. Itu sama dengan sedekah 4 kilo emas, duit nggak punya, orang gablak udah di masjid aja, duduk bentar. Dari subuh tuh jangan pulang, dari subuh. Mau umroh orang gablak, nggak kayak kawan kita baik, emang dia hebat, punya taktik. Dia gojek usahanya, setiap dapat duit selalu diselipin buat umroh. Entar lagi dapat 50.000 buat umroh, 3.000 buat umroh, umroh mulu. Sampai orang pada kagum, sampailah orang datang pengen minta amalannya. Ini bini saya namanya umroh, buat bininya umroh. Emang bininya namanya siapa? Umroh. Iya, dipikir buat ke Mekah, bukan begitu. Dikit-dikit buat umroh mulu. Emang bininya namanya apa? Umroh ya bininya. Iya, umroh ya. Jadi kita mau umroh nggak punya duit, duduk aja di masjid sampai terbit matahari. Ya biar gampang tanggal 7 dah. Begitu tuh. Biar gampang gitu. Duduk situ. Begitu enak. Lagi juga bisa langsung pulang, bininya juga belum bikin nasi goreng belum. Begitu ini belum, kalau udah rada siangan bininya udah rapi segala macam, kopi udah ada. Begitu ke Buli Betawi, nasi uduk. Nih baunya udah masuk ke hidung nih. Begitu. Emang ada? Oh ada, aman dah. Nah, begitu. Jadi sedekah kita orang gablok duit, diem aja di masjid. Begitu. Terus kita mau umroh, orang punya duit, janji mulu pokoknya ya Rob, kalau tanah yang di sebelah tuh laku, saya mau ziarah ke Baitullah. Udah laku nambah kontrakan lagi. Kemaka kagak. Ngomong mulu, Allah PHP, dikasih PHP. Begitu. Memereka nambah saya, ya Allah, orang dijual 4 lagi, mahal sudah. Nabi itu kasih informasi,
Ini duduknya ngapain? Di masjidnya duduknya mainin HP? Bukan. Amali yang paling bagus saat kita duduk habis subuh di masjid itu, Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala an menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 5 amalan yang paling bagus habis subuh duduknya tuh. Yang pertama, qiraatul Quran, baca Quran, mau Yasin ke, mau Waqiah ke, mau Sajadah ke, baca Quran itu bagus gitu. Kedua, baca zikir. Zikir, baca la ilaha illallah sampai 300 ke, sampai 1000. Bagus zikir. Baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulkul hamdu, atau yang kemarin amalan Sidi Ibrahim At-Taimi dan Nabi Khidir. Zikir. Apalagi zikir, baca doa. Doa minta apa aja itu bagus, baca doa. Apalagi baca tasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah subhanallah bihamdihi. Terus itu bagus. Quran bagus, zikir bagus, ya Allah, doa bagus, tasbih bagus. Bagaimana kalau 4 ini kita amalin semua? Gampang, cara cepat, padat, singkat, luar biasa hasilnya. Baca Wirdul Latif habis subuh. Wirdul Latif itu amalan Imam Haddad, amalan Rasulullah sesudah sholat subuh. Saya udah tulis itu bukunya dengan judul Doa Pembuka Rezeki. Nggak bakal susah hidupnya meski di zaman susah. Wirdul Latif saya udah bagi-bagi di mana majelis. Habis subuh tuh baca Imam Haddad, paketan dengan Rotibul Haddad. Rotib malam, maghrib sampai subuh. Nah subuh sampai sore Wirdul Latif. Subuh. Orang yang tidak punya wiridan, pengen ketemu dengan Nabi, pengen dapat berkah banyak, udah baca Wirdul Latif. Sebab seluruhnya wiridan Rasulullah. Di dalamnya ada Quran, kulhu dulu dia 3, Al-Falaq, An-Nas, tuh begitu. Wirdul Latif sudah bagi dari hadaratnya sampai doanya. Begitu, biar nggak susah hidup. Itu semuanya Quran ada di situ. Apalagi ya, zikir ada, doa ada, tasbih ada, lengkap di situ tuh. Udah baca itu aja di subuh. Udah, kalau kita gondrongin juga, gondrongin, tahu digondrongin. Gitu, ada orang baca Wirdul Latif nangis. Saya pikir terharu, orang bisa baca. Saya kasih gondrong juga biar dia bisa baca. Sampai latennya ada Wirdul Latif Imamul Haddad. Itu wiridan habis subuh. Biar kita berkah, derajatnya tinggi. Begitu, anak-anaknya ini pada nurut, baik, subuh Wirdul Latif. Ada itulah bukunya anak majelis itu banyak. Kemudian Nabi subuh ini ngapain? Tafakur, merenung. Itu tinggi. Merenung tentang kehidupan, tentang nikmat yang telah diterima sama Allah, renungin. Ada orang nemu kucing pinggir jalan, lagi sakit, meong kecil, diambil sama dia, bawa ke dokter hewan, diobatin. Begitu,
kasih makan siang plus susu siang, begitu. Itu kucing aja, begitu. Kasih makan, kasih segala macam, sampai sehat, gemuk, gagah. Kasur majikannya diberakin. Ikan dapat mancing, taruh di meja makan, dicolong. Apa nggak kurang ajar nih kucing? Dirawat dari kecil, udah gede, ngelunjak sama yang berbuat baik sama dia. Kasurnya diinjak, diberain, kencingin, digebuk akhirnya, sampai mati. Diaduin nama masyarakat di pengadilan. Ditanya, bagaimana sampai kucing mati? Dia ceritain kronologinya dari temula pinggir jalan segala macam. Si hakimnya akhirnya nangis sejadi-jadinya. Fabakal qadi hatta yadunan nasu annahu lam yaskut. Hakimnya nangis sampai orang-orang kira tuh kagak diem. Ngapa ini? Dijawab pas udah diem tuh hakim, ya Allah makasih, itu kucing tuh kita itu dari kecil Allah rawat, Allah openin kita sampai tua kayak begini, dikasih makan sehari 3 kali sama Allah, 3 kali kasih makan. Itu juga belum termasuk bakso, belum nasi goreng mamake, emang tahu? Begitu, belum termasuk siomay, batagor, begitu, mie ayam, belum, begitu. Udah openin nama Allah, pas sudah gede dia kagak ada mau ibadahnya, nggak mau dia sholat, kurang mau, begitu. Apa nggak kurang ajar kayak kucing tadi? Untung Allah baik banget. Coba Allah kayak kita orang tadi, udah mati kita, tapi Allah tunggu kita kali dia mau insaf, mau balik. Renungi itu perjalanan ini. Jadi kalau kita duduk habis subuh, baca Quran silakan, baca zikir silakan, doa silakan, baca tasbih silakan. Subuh tuh bertafakur silakan. Kalau yang 4 ini biar singkat, baca wirdul latif, rapi udah. Berkah hidupnya, berkah, enggak bakalan enggak berkah. Bagi orang yang tidak punya syekhul mursyid, pengen kita suluk, udah baca wirdul latif pagi, udah cukup. Di luar baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi betapa Islam menawarkan luar biasa, saudara. Jadi kita jangan berkecil hati. Anda orang susah, tapi Anda pengen umroh. Anda orang tidak berpunya, tapi Anda pengen haji. Jangan bersedih. Islam memberikan solusi terbaik. Kerjakan hal-hal yang kita bedah ini. Di sana ada fadilatul hajj, ada sawabul hajj, ganjaran haji, pahala haji besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabaraka rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah Rabbil alamin.